Bapak dan Ibu atas pertanyaan yang sangat detail tadi, dan kami juga berterima kasih atas segala masukan dan kritik pada pemerintah pusat pendidikan khususnya. Buat kami datang ke daerah seperti ini mendengar pertanyaan, kritik dan masukan itu adalah memicu kami untuk terus lebih memperbaiki kebijakan-kebijakan pendidikan. Ya. Ketika ada persoalan, ada kelemahan, ada kesalahan, kita akan perbaiki. Tetapi juga tentu Bapak Ibu juga harus mengerti peta persoalan dasarnya. Jadi kalau kami mengurus kebijakan pendidikan, itu bukan hanya kami saja. Kami harus bicara dengan Kemenpan RB, kami harus bicara dengan Biro Kepegawaian Negara, kami harus bicara dengan Kementerian Keuangan. Jadi informasi soal P3K, ASN, tunjangan, kinerja, macam-macam itu kami harus berkomunikasi dengan kementerian-kementerian tadi. Nah, jadi itu yang ingin kami sampaikan. Yang kedua, komitmen kami Pak Abdul Mukti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah adalah kita ingin menghadirkan pendidikan bermutu untuk semua. Latar belakangnya adalah adanya ketimpangan kesenjangan mutu pendidikan antara mungkin di Jawa sama di luar Jawa, ya. Di Jawa juga banyak ketimpangan Bapak Ibu. Tidak semua daerah di Jawa juga maju. Ya, banyak juga di daerah Jawa yang mungkin kualitas pendidikannya sama dengan di luar Jawa. Kami juga bicara daerah 3T. Nah, kami memiliki concern untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di daerah 3T. Biasanya persoalan kita berpisah pada persoalan kesejahteraan, kompetensi guru. Itu kami terus coba selesaikan satu persatu, ya. Tapi juga tanpa ada kolaborasi kerjasama dari pemerintah provinsi dan pemerintah kota kabupaten, maka kerja berat ini susah untuk dipikul Bapak Ibu. Ya. Yang berikutnya, kami berkomitmen untuk mengurangi ketimpangan, ya, antar kelas dalam dunia pendidikan. Jangan sampai pendidikan itu Bapak Ibu memperlebar jurang antara orang kaya sama orang miskin, antara kelas ekonomi menengah dan kelas ekonomi bawah, atau kelas menengah dengan ekonomi atas. Lembaga pendidikan itu harus menjadi alat pemerataan. Itu kata kuncinya. Kalau pendidikan justru memperlebar kesenjangan, itu sudah menyalahi fitrah pendidikan. Nah, kami punya komitmen ke arah itu. Salah satu wujud komitmen kami yang sudah kami wujudkan adalah dengan keluarnya Permendikbud nomor 1 tahun 2025. Ada yang sudah baca Bapak Ibu? Belum ya? Jadi ini adalah Permendikbud pertama yang lahir di masa kepemimpinan Pak Abdul Mukti di bawah Pak Presiden Prabowo. 3 bulan. Permendikbud nomor 1 tahun 2025 ini berisi tentang kebijakan redistribusi guru P3K untuk sekolah-sekolah yang dikelola oleh masyarakat atau oleh sekolah swasta. Apa kebijakan fundamentalnya? Kalau sebelumnya guru-guru swasta yang diangkat menjadi guru P3K harus mengajar di sekolah negeri, betul ya? Sekarang bisa mengajar kembali di sekolah asalnya. Jadi Bapak Ibu nanti yang asalnya di sekolah swasta setelah diangkat jadi P3K mengajar di sekolah negeri bisa kembali mengajar di sekolah asalnya. Ini adalah satu terobosan yang kami lakukan agar sekolah-sekolah swasta itu tetap bisa bertahan dan punya guru-guru terbaik. Dan guru-guru terbaik itu dibiayai oleh gaji dari negara. Itu kan komitmen kami, ya. Memang nanti ada persyaratan-persyaratan. Syaratnya misalnya tentu sekolahnya harus terdaftar di Dapodi, itu pasti kan. Ada izinnya, kemudian sekolah juga harus menerima dana bos, dan sekolah itu harus punya bukti bahwa antara pendapatan dengan pengeluarannya tidak seimbang. Jadi besar-besar daripada tiang. Di sekolah-sekolah yang betul-betul membutuhkan guru, sekolah swasta yang betul-betul membutuhkan guru P3K itu akan masuk di dalam redistribusi itu. Siapa yang berwenang menentukan kemana guru P3K diredistribusi? Itu adalah namanya tim redistribusi. Tim redistribusi ini terdiri dari siapa? Dari
Dinas Pendidikan tentunya dan Biro Kepegawaian Daerah. Jadi atas rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Biro Kepegawaian Daerah lah guru-guru P3K tadi yang studi negeri itu bisa ditempatkan kembali di sekolah asalnya. Itu adalah terobosan kebijakan yang sudah kami lakukan agar sekolah swasta termasuk guru-guru di daerah 3T tetap bisa mengabdi di sekolah-sekolah asalnya. Terakhir, semangat kami adalah kami hadir sebagai pemerintah bukan untuk mengurusi satu sekolah tertentu. Misalnya pemerintah ini terlalu mengurusi sekolah negeri, tidak. Pemerintah harus mengurusi semua sekolah, mau negeri mau swasta. Itu komitmen kami. Kami tahu sekolah negeri aja banyak yang diperhatikan ya, Bu Kadis ya. Sekolah negeri banyak kekurangan Pak, kok swasta dipikirin. Nah, komitmen kami sekolah yang dikelola swasta sama juga berkontribusi untuk pencerdasan kehidupan bangsa. Negeri maupun swasta sama-sama punya niat yang mulia. Pemerintah harus memperlakukan mereka secara adil dan berkeadilan. Bukti komitmen berkeadilan itu lewat tadi Permendikbud nomor 1 tahun 2025. Saya pikir itu angin segar Pak ya buat sekolah-sekolah swasta yang kemarin nampaknya menjerit ya. Dia kesedihan gara-gara swastanya diambil. Nah, mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar adanya pembaharuan laporan kinerja ya Pak ya. Ingat ya, yang dulunya 1 tahun laporannya setahun 2 kali, sekarang hanya 1 kali. Yang dulunya pakai aplikasi Merdeka Mengajar, sekarang nggak perlu pakai aplikasi. Mendengar ya Pak ya? Jadi besok Bapak Ibu kalau melaporkan kinerja tidak perlu pakai aplikasi lagi. Dan Bapak Ibu tidak perlu melaporkan satu persatu. Itu nanti akan dikoordinasikan, disupervisi, diverifikasi oleh masing-masing kepala sekolahnya. Ini membuat beban Bapak Ibu lebih longgar ya, betul nggak? Nah, kenapa kami longgarkan beban ini? Supaya Bapak Ibu lebih fokus kepada proses pembelajaran di sekolah, mikirin siswanya. Waktunya nggak harus buat Zoom, kejar sertifikat. Nah, tapi nanti jangan sampai sudah dilonggarkan, tapi nggak berubah Bapak Ibu gurunya, tidak memperhatikan peserta didiknya. Jadi kami mohon dengan kebijakan pelonggaran pelaporan kinerja ini, Bapak Ibu punya waktu yang cukup mendampingi peserta didiknya di sekolah-sekolah. Jangan sampai peserta didiknya cari pelarian keluar Bu. Tapi di sekolah karena Bapak Ibu sibuk ngurusin laporan kinerja. Ya, dan yang terakhir Pak nih Bapak Ibu juga belum pernah dengar. Bapak Ibu kan dalam seminggu punya kewajiban tatap muka aja berapa jam? 24 jam ya. Sekarang sudah kita rubah. Jadi Bapak Ibu bisa memenuhi kewajiban 24 jam dalam seminggu itu tidak selalu dengan tatap muka di kelas, tapi bisa digantikan atau diakumulasikan dengan kegiatan sosial di masyarakat dan kegiatan di sekolah apa ya? Jadi panitia kegiatan apa? Mendampingi siswa di luar aktif di organisasi profesi, di organisasi ormas keagamaan tertentu, di Karang Taruna, nanti bisa diakumulasikan menjadi 24 jam itu. Nanti aturannya sudah disiapkan Pak ya. Nanti ada aturannya. Ini berapa jam? Artinya Bapak Ibu, ini kebijakan untuk meringankan beban administratif Bapak Ibu. Dan tidak lagi dikejar-kejar harus 24 jam mengajar. Kita ingin menekankan substansi. Makanya kami di pemerintah di Kementerian Pendidikan Dasar sekarang mensosialisasikan strategi pembelajaran deep learning. Deep learning ini bukan kurikulum baru. Wah, ada yang bilang deep learning itu atau pembelajaran dalam kurikulum baru, bukan. Deep learning itu adalah strategi pembelajaran agar Bapak Ibu lebih menekankan kepada pendalaman materi, bukan kuantitas materi. Ke depan materi itu akan dikurangi jumlahnya Pak. Yang biasa satu pelajaran misalnya 10 materi itu akan dikurangi 7 atau 8. Supaya apa? Guru dan siswa ada waktu untuk melakukan pendalaman.
Jadi yang dikurangi bukan mata pelajarannya ya. Kalau yang dikurangi mata pelajaran ada yang profesor, guru mapelnya ada yang hilang. Tapi yang dikurangi adalah beban atau materi pembelajarannya. Kita ingin menekankan anak-anak kita itu mengerti satu hal secara dalam. Itu untuk mengatasi angka PISA kita yang makin lama ya tidak ada kemajuan. Ya, jadi itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan di akhir ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya senang bisa datang ke Sintang. Kalau udah datang ke Kalbar, itu air Sungai Kapuas akan kembali lagi. Benar nggak? Ya. September saya sudah datang ke Pontianak. Sekarang datang ke Sintang. Kita nggak tahu bulan depan kita datang ke mana. Semoga kita bisa ketemu lagi Bapak Ibu semua, dan saya berharap informasi yang didapat oleh Bapak Ibu di sini dari saya maupun dari Pak Direktur dan Pak Dirjen bisa disampaikan kepada Bapak Ibu guru yang lain yang tidak hadir di sini, sehingga bisa ada informasi yang lebih utuh mengenai isu-isu yang tadi disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wali.